Halo Kabara. Nama aku Syai. Aku Grisel. Aku Siva. Aku Felis. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai Green Chemistry, sabun organik. Oke, hai teman-teman. Sekarang kita sudah bersama Mr. Sandy. Jadi saya akan menginterview Mr. Sandy mengenai limbah sabun dan kimia hijau. Nah, pertama-tama menurut Mr., sabun yang kita pakai sehari-hari itu bisa berdampak ke lingkungan nggak? Kalau menurut saya tergantung jenis atau merek sabunnya ya. Kalau sabun yang saya pakai itu ramah lingkungan, ada tulisan ramah lingkungan. Tapi mungkin kalau sabun yang deterjen yang cukup banyak itu bisa berpengaruh ke lingkungan karena itu ada yang busanya banyak tapi mungkin belum tentu bersih begitu ya. Tapi ada yang cukup mahal mungkin karena teknologi dan ininya bagus kualitasnya. Gitu, berarti yang mengandung kimia keras gitu ya, yang Ya, betul. sangat berdampak tidak baik. Buat pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Sir, ada nggak sih sabun yang dibuat dari bahan alami dan bisa didaur ulang? Kalau Sir tertarik nggak buat coba bikin sabun? Kalau menurut saya ada itu sabun yang dibuat dari limbah rumah tangga. Setahu saya itu lupa apa namanya ya. Pokoknya sabun itu bisa dibuat untuk mengepel kalau tidak salah gitu ya, untuk membersihkan lantai. Cuma lewat proses yang cukup lama dan mungkin belum tentu familiar juga dipakai gitu. Mungkin karena orang mikirnya itu karena limbah itu sampah gitu ya, belum tentu bisa bersih gitu, belum tentu ya higienis. Tapi kalau saya pribadi sih saya tertarik mencoba kalau memang ada produknya gitu ya. Ya mungkin itu bisa berdampak positif mengurangi penggunaan bahan kimia. Baik Sir. Ekoenzim kalau nggak salah ya. Nah, saya setuju. Makasih Sir ya udah mau diinterview oleh kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Batangan sabun komersial diproduksi secara massal pada masa tradisional, dan hal tersebut dapat melanggar prinsip kimia hijau karena mengandung zat yang berbahaya dan produksi yang membutuhkan banyak energi, sehingga berpotensi meracuni seperti trifosat yang dapat mencemari saluran air dan kehidupan laut. Dengan adanya edukasi mengenai pembuatan sabun organik, kita dapat mengurangi limbah dari sabun komersial yang berdampak kurang baik bagi ekosistem laut. Sabun organik bermanfaat untuk orang yang memiliki kulit sensitif atau sering mengalami iritasi, karena sabun batang yang biasa digunakan mereka mengandung bahan kimia yang keras. Faktor yang memengaruhi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sosial sebagai berikut. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, kerusakan organisme akuatik. Yang ketiga, dampak pada kesehatan manusia, yakni dapat mencemari sumber air minum masyarakat. Yang keempat ada ancaman bagi nelayan. Yang terakhir ada krisis air, yakni ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dapat terancam karena semakin banyak sumber air yang tercemar oleh limbah sabun. Namun ada pula tindakan positif berdasarkan prinsip kimia hijau. Yang pertama merupakan penggunaan sabun ramah lingkungan. Yang kedua ada produksi sabun dengan proses minim limbah. Yang ketiga ada daur ulang limbah sabun. Yang keempat ada edukasi dan kampanye konsumen. Dan yang terakhir ada penggunaan enzim atau mikroorganisme dalam pengelolaan limbah. Lantas, mengapa sabun organik dapat menjadi prototipe yang layak? Yang pertama, sabun organik tidak menghasilkan limbah beracun sehingga mengurangi pencemaran air dan tanah, aman untuk kulit manusia, dan mendukung kesehatan masyarakat. Bahan baku seperti minyak kelapa, soda kue, dan herba lokal mudah ditemukan di Indonesia, dan proses pembuatannya sederhana dan bisa dilakukan oleh UMKM atau komunitas lokal. Sabun organik mudah terurai secara alami, sehingga tidak menyebabkan eutrofikasi atau kerusakan ekosistem air. Dan sabun organik juga tidak mengandung fosfat, surfaktan sintetis atau pewarna kimia yang berbahaya.
Dan terakhir, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk komunitas, edukasi lingkungan, dan bisnis sosial juga. Jadi bahan yang kita perlukan yang pertama adalah 450 ml minyak sawit, yang kedua 450 ml minyak zaitun, yang ketiga 120 gram baking soda, yang terakhir adalah 250 ml air distilasi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang cara pembuatan organic soap. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, dan pastikan bahwa semua bahan dan alat sudah tersedia. Yang kedua, membuat larutan alkali. Timbang air suling dan baking soda ke dalam air, bukan sebaliknya. Di wadah tahan panas, lalu aduk hingga larut. Biarkan larutan mendingin. Yang ketiga, mencairkan dan mencampur minyak. Sambil menunggu larutan alkali dingin, cairkan minyak padat seperti minyak kelapa atau mentega dengan api kecil, lalu campurkan dengan minyak cair lainnya. Yang keempat, mencapai suhu sesuai, pastikan suhu dan minyak dan larutan alkali berada dalam rentang suhu yang sama, sekitar 45 derajat Celcius atau sesuai resep Anda sebelum dicampur. Lalu langkah yang kelima adalah pencampuran samponifikasi. Tuangkan larutan alkali yang sudah agak dingin ke dalam campuran minyak hangat. Gunakan hand blender untuk mengaduk hingga adonan mengental dan sabun siap masuk ke cetakan. Langkah yang keenam adalah masukkan pewangi alami atau ekstra tanaman lalu aduk rata. Yang ketujuh, penuangan ke cetakan. Segera tuang adonan sabun ke dalam cetakan yang sudah disediakan dan dialasi kertas lilin. Nomor 8. Pembungkusan dan pengeraman. Tutup cetakan dengan kertas dan selimut tebal untuk menahan panas. Biarkan selama 1-2 hari sehingga sabun mengeras. Nomor 9. Mengeluarkan dan memotong. Keluarkan sabun dari cetakan, lalu potong menjadi batangan yang sesuai ingin kita. Nomor 10. Proses curing. Letakkan sabun di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan biarkan mengering selama 4-6 minggu untuk proses saponifikasi yang sempurna. Kalau udah, kita masukin si blendernya. Kalau bisa dimiringin, terus kita tap-tap. Nanti dia udaranya bakal keluar. Nah, kalau udah, dan kalau udah soda apinya udah dingin juga, udah deh, kita campurin langsung ya ke minyaknya. Kita masukin larutan soda apinya. Kalau bisa ke si sticknya itu loh, supaya dia nggak bucrat-bucrat. Kalau udah, ini kan kayak gini, kita tap-tap supaya dia rata. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal bentuk. Bentuknya gimana kalian, bisa pakai sendok, bisa pakai garpu, bisa pakai apapun. Ini yang paling gue sering pakai. Tinggal kita gini-giniin aja. Baliknya juga. Sekarang tengahnya. Udah deh. Baiklah. Kita elap pinggirnya. Kalau udah, kalian tutup aja pakai kardus atau apa, pokoknya dia tertutup. Dan kita biarin selama 24 jam. Jangan heran kalau misalnya di jam kedua atau jam ketiga
Atau mungkin jam pertama dia tuh bakal jadi panas banget karena memang prosesnya kayak gitu. Nanti lama-lama setelah 24 jam dia bakal keras dan siap untuk dipotong. Oke, ini gue udah bikin sabun 2 hari yang lalu dengan resep yang sama, dengan desain yang sama juga atasnya. Kita mau unmold. Susah ya? Cang. Sini. Dari atas. Kita harus apa sih namanya? Unlock udaranya gitu loh. Jadi kita dorong. Sebaliknya juga kita unlock udaranya. Nah. Terus aja. Bolak-balik. Dia udah oke, udah cukup keras. Tara, kayak kue kan? Oke, sekarang kita mau potong. Sebenarnya ada sih pemotong sabun khusus. Cuman kalian di rumah pakai pisau aja cukup kalau untuk penggunaan pribadi. Pemotong cakwe. Ketebalannya juga bebas, gimana kalian aja maunya gimana. Misalnya gue mau segini ya. Hup. Iya, semudah itu kan. Jadi dia sabunnya tuh memang masih lembek kalau beberapa hari berikutnya. Tada!